Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Fitra Eri. Halo. Om, sejak kapan sih tingginya 177? Berapa kali gue ikut podcast, berapa kali diwawancara, ini baru pertama kali pertanyaan pertama kayak gini. Gue juga nggak inget kapan tinggi gue 177. Iya. Gue pertama kali tahu tinggi gue 177 itu pas di kantor polisi. SIM. Ternyata tinggi gue 177. Dan sebenarnya gue itu ngomong 177 cm bukan karena gue sombong. Kecuali di depan Om Mobi ya, karena dia 3 cm lebih pendek. Tapi lebih ke orang itu supaya lebih gampang membayangkan seberapa luas sih legroom mobil yang gue review. Karena kalau misalnya gue nggak sebutin tinggi gue ya mereka nggak punya bayangan ini legroom segini lega tuh untuk orang setinggi berapa, makanya gue sebut itu. Malah ke legroom ya, bukan headroomnya? Legroom. Karena biasanya kaki ini yang... Ya. Itu memang jadi apa ya? Jadi kalimat yang pasti ada setiap. Iya, karena itu sebenarnya gue benar-benar tidak membuat itu sebagai ciri khas atau apa, tapi memang ketika di review mobil itu adalah satu yang perlu kita sebut supaya orang punya bayangan. Bukan cuma legroom, headroom juga berpengaruh. Jadi saya tingginya segini, legroom segini, headroom segini, dan itu bukan cuma gue. Di luar negeri pun seperti itu. Bahkan sekarang reviewer mobil lain juga udah mulai menyebut tinggi badannya. Dia pengen 177 juga kayaknya ya. Kalau 177 kayak kurang dah. Iya. Ya, sejak kapan sih nge-review? Review mobil. Oke, review mobil itu sejak tahun 2003. Oke. 2003. Ya. Jadi sebelumnya itu gue jadi... Kan belum YouTube. Belum ada. Review mobil siapa bilang harus di YouTube? Sebelum ada YouTube, sebelum ada internet, sebelum ada handphone, review mobil itu udah ada. Di majalah? Di majalah. Nah, 2003 itu gue ngerjain review itu di majalah. Jadi gue pinjam mobil 4 hari, 5 hari, catat tuh pakai notes waktu itu, masih pakai notes, semuanya dicatat. Nah udah selesai mobilnya dibalikin, diambil foto semua, baru kita bikin artikelnya. Nah pada saat YouTube ada tahun 2005, itu juga nggak langsung kita langsung adopsi YouTube. Karena internet kita kalau buka YouTube masih buffering waktu itu, orang nggak ada yang mau nonton YouTube. Baru di atas 2010 tuh, di 2012, 2013 tuh mulai kencang internet. Nah, di situ ngeliat pergeseran tuh. Orang mulai seneng nyari informasi dari YouTube karena gampang dicerna. Karena mereka nonton audio visual, bukan cuman ngebaca. Nah, dari situ kayaknya review mobil pun akan berpindah ke YouTube nih. Ya udahlah, gue mulai di kantor gue yang sebelumnya kita hanya bikin majalah. Kita bikin YouTube yuk, belajar. Dari gue yang nggak bisa ngomong, terpaksa harus belajar bagaimana cara menyampaikan review, bagaimana alur video, bagaimana membuat visual video yang sesuai buat review. Ya udah itu belajarnya dari tahun 2012 jadi. Itu ngeliat dari mana referensinya? Dari luar negeri, dari TV lagi waktu itu. Karena YouTube belum banyak, bahkan hampir nggak ada yang nge-review mobil di YouTube pada saat itu. Pada saat itu YouTube di 2012 tuh lebih ke personal lah. Personal vlog gitu. Guys, gue lagi ke mall nih, wah mallnya gini-gini. Nah gimana kita bikin platform yang tadinya benar-benar murni buat entertainment, kita bikin buat edukasi atau buat informasi. Nah itu tantangannya waktu itu, tapi untungnya gue udah mulai dari 2012. Jadi pada saat kemudian rame, minimal gue udah belajar lah. Dan sampai sekarang udah, artinya YouTube untuk review mobil itu udah 11 tahun. Itu juga masih ada hal-hal baru yang dipelajari terus. Karena yang di reviewnya juga baru-baru terus. Apa teknik reviewnya atau barangnya yang baru terus? Walaupun kita misalnya nge-reviewnya hanya di majalah. Mobil itu berkembang terus teknologinya. Bahkan bukan hanya tiap tahun berkembangnya. Tiap ada mobil baru, ada teknologi baru semua. Itu kita harus update. Tapi sekarang tantangannya ditambah lagi. Bukan cuma update ke mobilnya, tapi update ke cara penyampaiannya. Sama visualisasinya, sama editingnya.
gimana caranya sebenarnya sama loh. Di ilmu jurnalistik, sebuah video yang berhasil tuh sama seperti artikel yang berhasil. Ya. Itu adalah artikel yang dibaca dari huruf pertama sampai huruf terakhir. Ya. Yang orang nggak stop di tengah. Ya. Nah, gimana caranya kita bikin review mobil itu supaya ditonton orang dari awal sampai akhir dan berguna buat orang itu menentukan pilihan. Oh. Waktu awal-awal bikin di YouTube pakai channel majalahnya atau pakai channel majalahnya. Oh. Dulu channel majalahnya namanya Autobild. Ya. Karena waktu itu franchise dari Jerman. Nah, di Jermannya sendiri belum mulai waktu itu, tapi kita duluan tuh yang mulai. Untuk YouTube-nya baru nggak berapa lama, terus di Eropa juga mereka mulai. Nah, tapi abis gue resign dari Autobild itu, terus akhirnya gue bikin sendiri itu Autodriver sampai sekarang. Oh, iya. Nah, sampai ke majalah otomotif itu gimana ceritanya? Jadi cita-cita gue kan kuliah teknik mesin ya. Okay. Teknik mesin karena gue pengen bekerja di bidang otomotif. Bayangan gue dulu, gue pengen jadi engineer mobil baru. Yeah. Gue merancang di mobil harus fiturnya kayak gini. Yeah. Udah, gue belajarlah teknik mesin di Indonesia. Rencananya waktu itu langsung S2, pengen ngambil S2 di Eropa atau di Jerman gitu ya. Ngambil teknik otomotif. Dan mimpi gue adalah kerja di pabrikan mobil dunia sebagai pembuat mobilnya, entah engineer-nya atau desainernya atau apa. Terus waktu itu Krismon dan walaupun kita dapat beasiswa, tetap ada biaya hidup yang mesti dikeluarkan di sana dan nilai tukar dolar itu langsung berlipat ganda. Akhirnya udah nggak mungkin S2, ya udah cari kerja deh. Nah, cari kerja tadinya mau cari kerja di pabrik mobil di Indonesia. Karena gue ya udah dah, pabrik mobil aja di Indonesia, gue rancang deh mobil buat di Indonesia. Tapi pada saat gue kuliah, gue sempat magang di pabrikan mobil. Kerja di pabrik tuh sangat membosankan buat gue. Karena setiap hari itu yang dilakukan. Karena memang kan mereka proses produksi kan. Dan kita tidak merancang mobil dari nol. Enggak ada R&D-nya emang? Si Indonesia tuh nggak ada, tapi sebatas hal yang minim. Misalnya aksesoris pada saat itu. Baru sekarang lah mulai ada proses R&D yang lebih luas seperti mobil yang memang dijual untuk pasar Indonesia. Tapi itu pun tidak 100% karena tetap dari prinsipalnya yang mengawasi. Dan nomor satu buat gue kenapa nggak kerja di pabrikan, bosen cing. Tiap hari seperti itu gitu ya. Ini lo udah tahu, udah ngerasain atau? Udah, karena gue kan kerja praktek waktu kuliah. Oh, oke. Gue kerja praktek di pabrikan otomotif, di pabrikan komponen juga. Wah, kayaknya kerja di pabrik bukan buat gue deh. Akhirnya apa ya kerja supaya bisa berkaitan sama otomotif. Jadi sales gue nggak mau. Karena gue nggak bisa ngomong. Gue itu bisa ternyata. Setelah gue bikin video YouTube. Karena terbiasa. Sebelumnya gue pendiam. Beneran pendiam. Pendiam hilang ya. Wah nggak bisa deh. Kalau jadi sales babak belur deh gue. Nggak bakal bisa ngejual. Nah tiba-tiba gue tuh hobinya baca tabloid otomotif. Tiba-tiba ada lowongan jadi reporter. Beneran gue nggak ngerti reporter tuh apa, wartawan tuh apa. Ini tahun berapa nih? Tahun 99. Tahun 99, oke. Udah deh, daftar aja deh. Soalnya gue suka nih sama tabloidnya nih. Begitu masuk ke dalam, ternyata kerjaannya disuruh ngeliput mobil modifikasi atau ngeliput balap atau ngeliput mobil baru. Udah gitu, mesti motret juga, mesti nulis juga. Oh gini ya, gue pikir gue cuman ngeliput, abis itu gue ceritain terus ada orang yang nulis. Tadi gue kesini terus dia nulis. Enggak, ternyata gue mesti nulis. Waduh, belajar bikin artikel lagi, belajar jurnalistik lagi. Tapi lama-lama, kok asik ya di dunia ini. Gue selalu ketemu orang baru, gue selalu ketemu teknologi baru. Bahkan pas di 2003 gue dipindahkan ke majalah Autobild yang memang khusus nge-review mobil baru. Wah iya, ya udah deh, gue nggak usah bikin mobil. Orang lain aja yang bikin mobil, gue aja yang menilai mobilnya bagus apa enggak. Malah jadi ini ya, jadi bos. Iya, bukan bos juga sih, masih banyak bos gue gitu ya. Tapi minimal gue ngerasa kerjaan itu satu bisa mendekatkan gue dengan mobil. Gue bisa kenal teknologi mobil paling awal. Sama yang paling penting, gue ngerasa yang gue kerjakan ada manfaatnya buat orang lain, terutama yang mau beli mobil baru. Ya. Waktu yang jadi pembalap kapan? Kalau jadi pembalap itu sebenarnya udah cita-cita jadi kecil. Dari kecil. Karena gue suka. Berarti lo orang kaya dong Om? Kalau gue orang kaya, gue balap dari kecil. Kan maksudnya
Kayak nggak mungkin deh orang yang ini bisa jadi pembalap. Gue Gimana ceritain. ceritanya? Iya. Gue bukan dari keluarga susah, Ya. tapi bukan dari keluarga yang kaya raya. Ya. Ayah ibu gue tuh dokter, Ya. mobil tuh 2 lah di rumah. Jadi ya menengah lah, keluarga menengah gitu ya. Kekurangan sih enggak, tapi juga tidak yang berlebihan. Ya. Nah, gue suka balap dari kecil karena gue suka otomotif. Gue suka diajak nonton balap sama bokap gue ke sirkuit Ancol waktu itu. Gue bilang, "Pak, pengen dong balap," gitu kan. Balap itu hanya untuk orang kaya. Kita, Nah, kan benar ya. apalagi mereka dokter kan. Ya. Kita kalaupun ada duitnya nggak tahu mesti kemana. Udah, tapi ya udah, gue urungkan niat sebagai pembalap. Gue kuliah, tapi cita-cita jadi pembalap tuh tetap ada. Tetap ada ya. Nah, pas kuliah kan gue masih dapat uang saku. Kebetulan di kampus gue itu makanannya murah-murah, jadi gue masih bisa nyimpen tuh. Nabung, ya. Nyimpen, nabung, adalah sekian juta rupiah lah akhirnya bisa gue tabung. Pada saat itu balap tetap tidak terjangkau buat gue setelah gue lulus kuliah. Lulus kuliah gue nggak mau cari kerja dulu waktu itu, gue mau balap dulu. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ada Timor mobil nasional waktu itu kalau lo masih ingat. Iya. Timor itu murah Sevilla ya, sekali Kia harganya. Sevilla ya, Kia itu. Sevilla yang Ya. di rebrand jadi Timor. Timor ya. Kebetulan nyokap gue tuh ASN. Dan ASN tuh dapat harga khusus untuk beli mobil itu. Karena dulu program mobil nasional ya. Iya. Ya. Belilah dia karena murah sekali. Mobil lain harganya 80-90 Iya. juta, itu cuma 35 juta. Iya, betul. Jadi adalah satu Timor tuh di rumah yang jarang dipakai juga, yang dibeli hanya karena dapat fasilitas kantor. Nah, terus tiba-tiba Timor bikin program promosi, ada Timor One Make Race. Ya. Dan di kelasnya ada kelas yang bebas, artinya boleh modifikasi, sama ada kelas standar. Wah, begitu lihat regulasinya, wah ini kelas standar sih murah sekali, duit gue cukup nih buat modifikasi. Apalagi mobilnya ada, gue nggak perlu beli mobil. Datanglah ke nyokap, "Mah, boleh nggak pinjem mobilnya buat balapan?" "Aduh, kamu balapan mau gimana?" Udah, "Nggak, Mah, pokoknya hati-hati deh." Dipinjemin lah mobil sama nyokap dan dimodifikasi. Gue datang ke bengkel yang gue juga belum tahu bengkel itu seperti apa, tapi ternyata mereka kerjaannya bagus dan dengan biaya nggak seberapa akhirnya jadilah mobil yang siap buat balap. Ya. Dan gue tahu, ini gue udah spend uang nih buat balap. Jangan sampai sia-sia. Waktu itu belum ada internet. Ya. Gue ke perpustakaan di kantor gue yang tabloid itu, Ya. ternyata ada tuh teknik-teknik balap. Ayrton Senna yang nulis waktu itu. Gue pelajarin semuanya. Alhamdulillah pas pertama kali turun, nggak malu-maluin. Langsung dapat juara 3 overall sama juara 1 di kelas. Wah, akhirnya artinya Itu pembalap pertama berarti? balap pertama. Bulan Maret tahun 99. Bulan Maret tahun 99. Artinya lawan lo kan udah sering balap berarti? Gini, jadi gue diuntungkan pada saat itu kan baru Krismon. Pada saat Krismon tuh balap berhenti di Indonesia. Nah, dimulai lagi dengan eranya Timor One Make Race. Jadi banyak pembalap baru, sama-sama baru. Di situ era baru. Ya. Karena sama-sama era baru, jadi kita semua mulai dari nol. Dan adalah beberapa pembalap senior, tapi sebagian besar itu pembalap baru. Ya udah, dari situ akhirnya prestasinya bagus di Timor. Gue cuman 2 tahun dengan uang yang minimal memaintain gue balap. Alhamdulillah setelah tahun 2001 gue dapat sponsor dan alhamdulillah sampai 2023 ini 2024 gue nggak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk balap. Malah balap itu jadi salah satu pekerjaan sampingan gue sekarang. Terakhir kapan balapan? Terakhir bulan November. Bulan Desember. Desember kemarin? Desember kemarin. Nanti mulai lagi bulan Maret. Balap itu ada ini nggak sih? Usia nggak pantas Tidak lagi? ada, kepantasannya ada. Jadi Ya. kayak kalau lo mau balap nanti tinggal. Jangan patah semangat dulu. Iya. Jadi di balap itu tidak ada batasan usia. Yang penting dia masih memenuhi tes kesehatan buat dapat kartu izin startnya. Dan kalau lo cuma mau buang-buang duit sendiri, lo mau sampai umur 60-70 juga bisa. Tapi kalau lu pengen menjadi pembalap profesional, syaratnya adalah lu harus punya prestasi. Nah, umur itu akan mempengaruhi prestasi. Prime time-nya pembalap itu mungkin dari umur 17 tahun sampai umur 25 tahun. Oh, pendek Atau juga sampai ya? 30 lah, sampai Iya, 30. Itu yang benar-benar dia itu fisiknya masih fit dan dia masih bisa adaptasi cepat. Apalagi di umur 25 sampai 30 dia sudah punya pengalaman juga. Ya. Nah, tapi selama lo masih bisa berprestasi, lo sampai umur berapapun masih dipakai.
Iya, iya. Nah, gue tahu secara usia mungkin gue udah kepala 4 tidak menguntungkan, tapi untungnya gue dikelilingi oleh tim yang bagus, jadi mereka juga bisa menyediakan mobil yang sesuai dengan gaya nyetir gue, akhirnya masih bisa berprestasi dan akhirnya masih bisa dapat sponsor sampai sekarang. Nah itu tuh gue juga sering kepikiran kan kalau balap mobil, balap motor gitu, mungkin mesinnya yang berpengaruh gitu ya. Nah pada saat kita udah usia bertambah, itu apa yang bikin kita berkurang? Refleks. Oh, refleks. Sama kayak lu suka pingpong kan? Iya. Lu sering-seringnya lu latihan, lu nggak bakal bisa ngalahin anak umur 20 tahun yang latihannya sesering lu. Kalau maksudnya gue ngebandingnya gini loh Om. Kalau pingpong kan memang ada gerakan-gerakan akhirnya kita terhambat karena Fisik. postur tubuh Sama, kita. balap juga kan lu harus belokin setir, harus gas, harus rem, harus kopling, harus pindah gigi kalau manual. Itu bertambahnya usia, berkurang sepersekian detik itu ngaruh ya? Iya, Oh. terutama refleks yang berpengaruh. Refleks sama, biasanya pembalap tuh kita ada, kalau udah menikah, itu ada di bawah alam sadar kita tuh kita jadi takut celaka. Jadi lebih hati-hati. Hati-hati artinya jadi lebih pelan gitu ya. Sedangkan yang darah muda itu lebih berani. Gitu. Iya, iya. Jadi nggak semata-mata kualitas ininya mesin. Rata-rata balap sekarang itu ada regulasinya. Oke. Ada orang-orang yang sudah misalnya cuman pengen having fun di balap, dia pilih kelas yang tidak ada batasan modifikasinya. Maksudnya modifikasinya bebas lah gitu ya. Jadi dia bisa pakai uang dia untuk bikin mobil yang super kencang. Tapi rata-rata balap yang statusnya bergengsi kayak kejuaraan nasional atau kejuaraan internasional itu ada regulasi yang tidak boleh dilanggar. Jadi kayak balapan yang gue pakai dengan gue pakai mobil Honda City. Itu di kelas 1500 cc. Lu mau punya uang 1 triliun sama lu mau punya uang 500 juta, hasilnya sama. Mobilnya, nggak akan beda. Nah, jadi balap itu memang kita dibatasi oleh regulasi. Oke. Kalau yang misalnya kelas 1500 cc, artinya maksimal di 1500 atau harus 1500 biar bisa ini ya? Itu cuma salah satu syaratnya, harus 1500. Habis itu pistonnya tidak boleh diganti, daleman mesin nggak boleh diganti, yang boleh diganti hanya kopling, komputer, apa. Nah, itu ada semua regulasi. Regulasi itu yang harus diikuti kalau di balap. Oh. Nah, kalau regulasi itu diikuti semua, yang ada 30 pembalap tuh sekali start, itu mobilnya tuh equal semuanya. Jadi itu benar-benar ketangguhan si driver sama settingan, kan suspensi bisa disetting tuh miring-miringnya, sama settingannya seperti itu. Tapi yang penting secara hardware harus diusahakan sama supaya balap itu fair ya, fair dan terjangkau. Iya. Waktu gue tahun-tahun awal-awal 90-an tuh Indonesia juga kayak cukup untuk mobil-mobil ada, tapi rally. Dulu pernah ada rally yang Sumatera, Mitsubishi itu apa namanya ya? Jadi itu bukan hanya dari tahun 90-an, itu malah dari tahun 70-an udah rame, 80-an puncaknya. Itu ada rally Jawa Bali. Startnya di Jawa, finishnya di Bali. Yang bahkan internasional juga. Internasional juga ada. Iya. Nah, sekarang itu rally tidak semeriah zaman dulu. Karena rally itu mahal. Zaman dulu tuh kita lebih kaya dari sekarang. Zaman dulu ya. Iya. Karena nilai tukar dolar tuh mungkin nggak setinggi sekarang dan bensin juga mungkin masih murah gitu ya, bahan bakar racingnya nggak tahu kenapa. Tapi rally itu sempat redup. Untungnya sekarang rame lagi. Rally? Tahun ini, dari tahun 2023 kita sudah mengadakan Asia Pacific Rally Championship lagi. Di mana tuh? Di Medan, di Danau Toba. Tapi bedanya kalau zaman dulu rally itu start di Jakarta, finish di Bali. Kalau sekarang ya di satu area itu aja. Kayak apa dulu? Etapa ya dulu namanya? Sampai sekarang juga ada etapa namanya tuh SS, Special Stage. Iya. Itu penyelenggaranya siapa sih? Itu jadi yang punya kejuaraan balap mobil, sprint rally itu adalah Ikatan Motor Indonesia. Oke. Nah, kemudian Ikatan Motor Indonesia itu menunjuk sejumlah promotor untuk mengadakan balap itu dengan regulasi dan ketentuan yang ditentukan oleh Ikatan Motor Indonesia. Bedanya sama balap tuh rally apa sih secara teknis? Kalau balap, kita kayak ini. 30 gitu. Mobil start barengan, nggak peduli mau kenceng apa mau pelan, pokoknya yang finish pertama itu yang menang. Oke. Kalau rally dihitung waktunya, jadi sendiri-sendiri. Oh. Sendiri-sendiri. Dia nggak balapan gitu ya? SS1
mobil ini mobil A waktunya segini ya dicatat. Ya. SS1 mobil B segini ya waktunya. Nanti terus dijumlahin waktunya. Oh. Jadi kalau balap itu lebih fight, kita langsung fight sama mobil lain. Nggak peduli kita kencang, nggak peduli kita pelan, selama kita finish di depan, kita menang. Kalau rally, kita sendiri-sendiri. Lo pernah ikut rally nggak Om? Pernah. Bedanya maksudnya secara teknis? Nah, kalau balap itu selalu di aspal. Oke. Kalau rally itu tidak selalu di aspal. Tapi ada yang di aspal? Ada yang di aspal, tapi aspalnya pun tidak sebagus sirkuit karena aspal jalan raya Ya. kan. Terus ada gravel, ada pasir, terus ada lumpur. Nah, itu beda cara nyetirnya. Kalau di balap kan kita ya udah belok kiri ya belok kiri. Gimana caranya kita mobil tuh jangan sampai geser. Kalau di rally tikungan ke kiri tapi licin, dari sini udah kita geser mobilnya. Supaya dia bisa beloknya pas. Kalau misalnya rally di satu SS itu mungkin nggak ada campuran antara aspal. Ada mungkin. Nah itu bannya gimana? Nah itu kita mesti kompromi kalau di rally. Jadi ketika kita rally kita lihat SS ini permukaannya apa? Oh ini 30% aspal, 70% kerikil nih gravel. Ya udah kita pasti pilih ban yang terbanyak di lintasan itu. Wah ini 70% gravel, 30% aspal, tapi yang 70% itu banyak lurusnya, tapi yang 30% ini banyak belok-beloknya. Oke, mungkin kita pakai ban aspal. Jadi ada strateginya lebih rumit. Lebih rumit ya malah rally ya. Dan harus pakai si navigator. Sekarang pakai maps gak sih? Kalau dulu 100 meter lagi belok kanan nih ada si navigator ya. Nah, kalau sekarang rally gimana? Jadi kalau dulu tuh pakai tulip. Karena kan rallynya jarak jauh tuh dari Jawa sampai Bali pakai tulip. Jadi ada dari panitianya nanti 2,5 kilo nanti belok kanan di sini. Kalau sekarang lebih presisi lagi karena SS-nya tuh benar-benar di satu tempat. Misalnya satu SS itu 10 kilo, kita dikasih waktu buat survei. Nah, pada saat survei kita sama navigator tuh bikin namanya pace note. Apa namanya? Pace note. Pace note ya. Navigator, tikungan yang ini bilangin dong. Kanan 3 caution, artinya kanan 3 tuh kanan seperti di jam 3 90 derajat. Hati-hati. Oke, terus sebut lagi dong. Ini 200 meter lurus. Oke, dia tulis 200 meter lurus. Di ujungnya kiri 3, langsung kanan 4, langsung kiri 5. Langsung jamnya oke. Nah itu dia tulis. Jadi itu kayak mata kita, begitu kita start, dia akan bacain sesuai yang kita udah survei. Jadi nggak boleh kelewat dong tuh. Kalau kelewat udah beda ini salah. Kalau kelewat itu harus. Kalau kelewat malah itu bisa fatal, bisa kecelakaan. Makanya navigator tuh penting sekali. Sekarang pakai navigator tetap. Tetap, karena memang peraturannya harus pakai navigator. Nah ada sprint rally. Sprint rally itu lebih pendek. Dia cuma 5 kilo, 6 kilo, kadang-kadang ada yang cuma 4 kilo gitu ya. Tapi tetap kita butuh navigator karena sehebat-hebatnya kita menghafal, pasti akan lebih baik lagi kalau itu disebut lagi sama navigator. Jadi kita benar-benar yakin ketika mau masuk tikungan. Maksud gue nggak boleh pakai yang maps yang udah gitu. Nggak bakal sepresisi omongan navigator. Dan navigator tuh manusia. Dia tahu psikologis drivernya. Misalnya drivernya udah capek dan udah mulai ngawur, dia bisa ngingetin drivernya. Oke, pelan-pelan. Tikungan yang tadinya nggak tajam bisa dia bilang tajam supaya dia lebih pelan. Gitu. Jadi navigator yang mengerti driver itu akan sangat membantu. Berarti navigator harus orang yang nyalinya ini karena kalau kita dibonceng dibanding kita nyetir, lebih takut dibonceng kan? Ya, dia sebenarnya semua pembalap, semua navigator kita punya yang namanya rasa takut. Tapi yang bikin turun rasa takut kita adalah faktor safety di mobil balapnya sama di badan kitanya. Kita pakai baju anti api, kita pakai helm yang standar balap. Udah gitu mobil ada roll bar. Kalau kebalik aman. Jadi orang mungkin bilang bahaya, balap itu bahaya, bisa tabrakan. Oh iya, tabrakan banyak di balap. Tapi kasus cedera atau apalagi sampai fatal di balap mobil itu sangat sedikit. Iya. Kalau Om Mobi bilang dia nggak mau disetirin sama Ridwan Hanif. Saya juga. Kenapa sih Ridwan? Ridwan itu orang yang nyalinya besar ya. Orang yang nyalinya besar. Tapi gue sama Om Mobi nggak yakin dia bisa mengendalikan mobil kalau misalnya di kecepatan tinggi tiba-tiba lepas kendali. Ya mungkin aja dia bisa, tapi kita belum percaya aja. Belum percaya. Dan dia itu apa ya? Nyalinya di atas kita lah, nyetirnya Ridwan itu.
Maksudnya gini-gini, nyalip-nyalip kalau ini atau ngebutnya? Dia kayak mungkin juga karena dia religius ya. Dia nggak tahu kenapa-napa gitu. Iya, pasrah aja gitu ya. Lah kalau kita kan masih banyak yang harus kita tobatkan dulu gitu. Iya. Katanya memang lebih enak disetirin sama lo kalau ini sih Om Bia ngomongnya. Banyak omongan Om Bia nggak bisa dipercaya, tapi yang itu bisa lo percaya. Om Bia emang bokis ya. Iya. Oke, balap akhirnya dijadiin sampingan kan? Itu sejak kapan? Sejak 99. Jadi 99 itu gue balap. Nggak, maksudnya sempat jadi apa namanya aktivitas utama kan balap? Oh iya, dari 2001 sejak sponsor itu masuk. Oh. Pada awal-awal dari 2001 sampai 2006 itu benar-benar semua uang dari sponsor habis ke mobil. Jadi memang pas-pasan lah. Iya. Kita butuh misalnya 100 untuk 1 tahun balap, ya kita minta sponsornya 100. Nah baru di 2006 gue tidak lagi memakai mobil gue sendiri sebagai mobil untuk balap. Tapi tim yang menarik gue untuk balap dan mereka menggaji gue untuk balap di tim mereka. Oh, mobil segala macam modifikasi. Udah, mau nyerempet, mau nabrak, mau ada kerusakan mobil, jebol, itu gue udah bukan tanggungan gue lagi. Timnya ini apa? Timnya tuh sekarang timnya ini adalah tim terlama gue bergabung di tim ini dari 2011. Jadi tahun ini adalah tahun ke-14 gue itu di Honda Bandung Center Racing Team. Jadi itu adalah dealer Honda di Bandung. Kebetulan 2011 mereka lagi nyari pembalap, dan kebetulan di 2011 juga gue belum ada kontrak balap sama siapa-siapa. Mereka manggil gue dan gue di situ ternyata kita klop, kita menghasilkan lebih dari 3 kali juara nasional di tim itu udah sampai sekarang. Oh iya. Ada di tetap 1.500 cc. Iya, jadi kita ikut 2 kelas. Kelas Honda City One Make Race sama kelas 1.500 itu disebutnya Indonesia Touring Car Racing. ITCR. Itu berbagai merek boleh? Kalau yang di ITCR berbagai merek boleh. Berbagai merek boleh, tidak hanya Honda. Tapi yang khusus Honda pun ada? Khusus Honda pun ada. Nah itu lawannya siapa? Dealer-dealer di seluruh Indonesia? Dari mulai dealer lain, ada tim pabrikannya juga, dan ada tim privateernya juga, dan ada juga tim-tim lain yang bukan pabrikan tapi mobil kita sama semuanya. Oh iya. Berarti di rumah ada nih Honda City? Nggak ada, gue nggak punya. Tapi pernah nggak punya Honda City? Nggak pernah. Itu memang gue pernah punya Honda City. Menurut gue untuk sebuah sedan terlalu keras suspensinya. City yang mana? Tahun berapa? City apa namanya dulu? 2000 berapa? 2014-an lah. Yang kayak gimana ya? Oke, City tahun 2014 ya. Jadi memang City itu kan dia sedan mungilnya Honda. Ya. Dan dia memang karakternya tuh sporty, makanya bantingannya agak keras. Iya. Oh. Kalau lo ke Civic, dia empuk. Akhirnya gue ganti Civic. Lebih enak. Iya. Tapi secara model kayaknya waktu itu bagusan City dah. Iya, kan model kan ini selera lah ya. Selera. Tapi biasanya di anak muda mereka lebih seneng mobil yang handlingnya lebih bagus gitu kan. Ya. Tapi City yang sekarang itu empuk. Tapi kalau City buat balap itu kan suspensinya udah diganti, jadi keras banget. Oh, kalau City yang sekarang udah empuk, enak. Iya. Nah, ini juga gue notice nih. Kita udah hampir setengah jam. Obrolannya balap terus. Sebenarnya kalau lu minat balap, tidak ada kata terlambat. Suaminya Ricis tuh siapa? Tekurian, balap. Hasan Alaidrus, balap. Terus Raden Rauf ya balap. Iya. Juara mulu lagi kalau lihat dari Instagram itu. Iya. Gue nggak bakat kayaknya. Kan baru tahu kalau dicoba. Sama kayak dulu gue nyoba pingpong, gue juara RT, ikut kejuaraan nasional, babak belur. Gue tahu gue nggak bakat. Tapi kan baru tahu setelah dicoba. Slalom. Jangan. Slalom itu lebih ini loh. Slalom tuh lebih capek kalau buat
orang yang di atas umur 30 gitu ya, karena kita harus keluar rem tangan segala macam. Ngedrift gitu juga? Ngedrift lebih enak, tapi ngedrift itu banyak rusaknya. Karena kan kita tipis-tipis dan sampai mobil drift tuh nggak ada yang mulus aja tuh, pasti ada yang serempetan, tapi seru drift. Drift sekarang lagi naik lagi juga. Jadi lu mau yang mana? Lu suka nyetir dari kapan? Udah lama banget nggak nyetir gue. Kayaknya feeling gue ke kiri kanan juga udah hilang. Sampai sekarang pun lo nggak nyetir, jadi pakai supir. Oke. Karena gue tremor om. Kalau gitu, kalau lo emang pengen turun di balap, tapi lo ngerasa lo bakatnya kurang, lo jadi sponsor gue aja. Gitu. Baru gue mau jadi minta mobil satu. di balap ya, tapi nggak ada resiko gitu ya. Hubungan pertemanan kita jadi makin dekat. Iya. Dia emang apa begini ya? Ntar gue ngobrol sama Ridwan kayak begini, pada bokis-bokis ya orang otomotif ya. Enggak mobil juga gini. Karena dari obrolan ini terlihat sekali kalau Cing Abdel ini sangat tertarik ke dunia balap. Bener-bener tanyanya sampai detail loh. Peraturannya gimana, usianya berapa di sini. Selalu ada cara buat gabung di balap. Kalau bukan sebagai pembalapnya bisa jadi sponsornya. Enggak, lo aja gabung pingpong dah kalau emang kita mau silaturahmi. Lebih murah, kita main di Omobi enak. Oke, kita deal aja. Gimana? Lo akan gue sponsorin ke pertandingan pingpong dimanapun. Lo sponsorin gue balap dimanapun gue mau. Balik aja. Gue beliin bat, gue beliin bola pingpong, gue beliin meja pingpong nih. Masa suka pingpong di rumahnya nggak ada meja pingpong? Balik, lo yang gue pingpongin. Apa? Lo yang gue sponsorin pingpong. Jadi kita tukar. Nggak bisa, kan gue nggak bakat pingpong. Lu kan yang bakat pingpong, gue lihat lu gila. Gue nggak nyangka lo di usia segini tuh masih bisa selincah itu. Dia ban aja mahal, ganti ban standar aja udah mahal banget, anjir. Sekarang membuat orang yang punya impian menjadi pembalap, tapi dia nggak punya uang. Ya, jadi nggak semua pembalap itu yang gua kenal di Sentul itu adalah orang yang keluar lahir dari keluarga kaya. Nah, itu gimana caranya tuh? Memang harus gua akui, kalau lu kaya, lo akan lebih mudah untuk balap. Lo nggak perlu menang, lo nggak perlu mikirin prestasi, lo tinggal beli aja mobil sesuai mau lo. Tapi sekaya-kayanya orang, gue tuh sering banget ngelihat mereka asal buang duit buat balap, tapi mereka cuma buat hura-hura. Ada batasnya, sampai akhirnya mereka merasa uangnya habis atau sayang gue keluarin uang sekian ratus juta atau sekian miliar buat balap gitu ya. Kalau emang mau balap dan ini mau langgeng gitu ya, benar-benar harus serius dan harus mau belajar terus. Terus harus kenalan sama komunitas di balap. Supaya kalau kita nggak punya modal buat beli mobil sendiri, minimal karena kita udah kenal dan orang juga tahu, oh kita punya skill. Ada loh beberapa kasus orang tuh dia nggak punya mobil balap sama sekali, dari awal tuh dia dipinjemin karena ada sejumlah tim-tim tuh yang senang dengan pembalap-pembalap muda yang mungkin nggak punya modal tapi mereka punya kemampuan. Nah, menunjukkan kemampuan itu yang paling sulit ketika kita mau mulai balap. Karena siapa yang mau minjemin gue mobil, betul. Orang nggak tahu skill gue. Kalau pingpong kan tinggal datang. Iya. Ya, ini nah, tuh? Sekarang itu ada jalannya lewat simulator. Jadi kadang-kadang orang yang simulator sekarang tuh sudah sedemikian realistisnya. Sampai ada sejumlah pembalap yang dari simulator itu dikasih kesempatan buat ikut balap di Sentul. Simulator ada di mana? Simulator itu adanya di komputer, di PlayStation, dan ada kejuaraan-kejuaraannya. Kalau kita juara-juara di situ tuh kita pasti dilirik. Ada loh sejumlah gamer yang sekarang jadi pembalap profesional. Nah, tapi kalau misalnya sama seperti cabang olahraga lain, akan lebih mudah kalau kita punya modal untuk kita equipment sendiri dulu. Jadi kita sekarang balap tuh ada yang kelasnya Honda Brio. Yang paling rendah deh, yang paling rendah. Honda Brio, udah gitu modifikasinya juga terbatas. Menangnya susah karena mobilnya sama semua. Tapi justru di situ ketika kita bisa menang di kelas yang murah itu, di mana persaingannya keras, besar kemungkinan kita akan ditarik oleh tim yang di kelas yang lebih tinggi. Gini deh,
Misal mau ikut Honda Brio, berapa uang yang harus dikeluarkan? Oke, kita punya mobil. Oke, Brio-nya kita beli yang Brio yang LCGC lah. Ya. Nggak nyampe 200 juta tuh mestinya ya, 180. Modifikasi, dan mobil itu ingat, mobil itu bisa dijual lagi. Kecuali lo hancurin di balap. Iya, iya. Terus habis itu modifikasinya suspensi yang paling mahal, mesin nggak boleh diapa-apain, ada kopling, mungkin sekitar 100 sampai 150 juta lagi. Artinya total sama mobil itu kira-kira nggak nyampe 400 juta. Kita udah bisa balap di situ. Bayar balapnya mahal nggak? Pendaftaran balap tuh cuman, gue nggak tahu ya, gue pendaftaran bayarin terus soalnya. Tapi sekitar 1,5 sampai 2 juta sekali balap. Jadi nggak terlalu mahal. Kalau kita menang itu kita bisa dapat uang 5 juta sampai 10 juta juara satunya. Emang nggak nutup biaya balapnya. Tapi minimal untuk modal awal, untuk melihat nggak apa-apa. Kita coba aja dulu. Toh nanti misalnya, oh ya ternyata gua nggak berbakat. Kita bisa pretelin lagi, shock breakernya bisa dijual terpisah. Roll barnya bisa dijual terpisah. Mobilnya pun bisa dijual lagi. Kalau punya mobil standar aja tanpa dimodif, pengen ikut? Ya nggak mungkin nggak dimodif. Karena minimal harus ada roll barnya. Minimal harus ada modifikasi keamanan. Keamanannya? Iya. Oh ya cukup gede juga sih ya, 400-an juta lah. Tapi lebih ribet lah jadi pembalap itu dibandingin jadi sponsor. Jadi sponsor tuh gampang banget. Iya sih. Tinggal store uangnya aja. Tinggal. Dapat exposure. Iya. Tapi di rumah katanya mobil ada 20. Bener ya? Enggak. Itu Om Mobi pasti yang ngomong. Banyak kan dia mobil aja. Nggak nyampe. Ayo kita hitung. 19. Kita hitung. Iya betul. Iya. Mobil sehari-hari apa yang dipakai? Mobil tes. Kan gue ngetes mobil. Kan gue reviewer mobil. Jadi lebih sering gue bawa mobil tes dibanding mobil sendiri. Tapi kan setiap hari emang ada yang dites? Hampir setiap hari ada. Hari ini pun ada mobil tes. Cuman tadi karena mobil tesnya gue taruh kantor, tadi gue pakai mobil sendiri. Nah apa? Pakai mobil sendirinya? Ini pakai BMW iX. iX itu artinya? Ya itu namanya. Oh namanya, maksudnya itu jadi BMW, kenapa namanya BMW iX? I itu artinya elektrifikasi. BMW yang pakai depannya I itu BMW yang full elektrik. Kenapa X? Karena dia SUV. Nah jadi ini BMW SUV yang elektrik, makanya namanya iX. Iya. Nah itu baru gue beli gitu ya. Tapi kalau yang sering gue pakai tuh sebenarnya mobil tes. Terus kalau misalnya pas lagi nggak ada mobil tes ya apa yang paling depan di garasi gue pakai. Apa yang paling depan di garasi? Emang di garasi ada berapa? Di garasi rumah gue yang utama itu ada 5. Ya space-nya, maksudnya space-nya kan banyak space kan? Iya. Nah terus di sebelah rumah gue itu ada berapa ya Bel ya? Kacau Abel ada 10 ya, ada 15. 10. Ada 4 lagi itu masih ada di bengkel lah, ada yang lagi dikerjain ininya itunya. Cuman gini loh, lu jangan lihat gue dari jumlah mobilnya, gue kan reviewer mobil. Mobil itu tidak hanya jadi barang konsumtif buat gue. Mobil itu bisa jadi konten juga, dan mobil itu juga ada beberapa mobil yang ketika gue jual lagi lebih mahal daripada gue belinya. Jadi ya samalah kalau reviewer gadget, pasti gadgetnya 3, 4, 5 gitu kan. Iya. Tapi ada mobil yang lo senengin yang tidak akan lo jual kan? Gue selalu punya niat kayak gitu. Tapi gue sekarang nggak berani memastikan lah, karena di masa depan bisa aja ada mobil yang lebih menarik yang terpaksa gue harus tukar mobil itu. Yang paling lama deh sekarang, mobil apa? Yang paling lama ada di lo? Yang paling lama ada di gue sekarang itu adalah peninggalan dari nyokap gue. Karena itu memang peninggalan terakhir dari nyokap gue sebelum meninggal, dan itu gue niatnya emang nggak akan dijual. Mobil itu apa? VW Golf. VW Golf. Tahun 2014. VW Golf itu yang modelnya kayak VW Kodok ya? Di beda. VW Golf. Oh, yang kotak-kotak. Iya, yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak malah, yang iya. besinya tuh jelas ada embos-embosannya gitu. Iya. Kayak VW Safari ya? VW Safari. Beda juga? Beda. VW Golf itu sekelasnya Civic hatchback lah. Oh, iya. Terus Mesin belakang ya itu ya? Enggak, depan. VW yang mesin belakang tuh cuman kodok sama VW kodok Safari ya di zaman-zamannya itu kombi. Iya, Tapi iya. VW modern udah mesin di depan semua. Oh, yang kayak VW Kodok tapi modern di depan juga? Udah Modelnya depan. VW kodok New Beetle udah di depan mesinnya. Katanya tuh jokesnya dulu kan kayak gitu tuh, ada mobil VW
mogok, terus orangnya nggak tahu, pas lihat di depan kok kosong gitu. Diberhentiin mobil yang lewat, ditanya, Mas, lihat mesin saya jatuh nggak gitu. Nah, kalau gitu, gue kemarin kedatangan VW Kodok ke rumah. Gue buka belakangnya, nggak ada mesinnya. Mesinnya udah di depan, padahal VW Kodok tua. Kok bisa? Nanti tonton videonya di channel gue. Anjay. Iya, dulu sempat apa ya, kayak booming lagi VW Kodok ya. Sampai dulu sempat di apalagi di akhir-akhir 90-an tuh, 90-an tuh booming banget. Lagi. Iya. Terus kan dia awal-awal beli belum dilengkapi AC kan gitu kan. Iya, sekarang udah dikasih AC. Terus AC-nya juga pakai yang kayak ada si bagian indoornya kayak gitu. Nah itu sekarang masih rame nggak sih si VW Kodok itu? Sekarang itu masih ada loh, klubnya juga masih banyak. Mungkin nggak sering konvoy kayak di tahun 90-an dulu ya, dan sekarang tuh lebih selektif. Jadi bener-bener yang orang yang bener-bener gila, yang bener-bener direstorasi sampai bener-bener kayak baru lagi. Itu masih ada klubnya sampai sekarang tuh. Cuman gue ngerasa kalau di tahun 90-an banyak banget orang pakai Kodok. Tapi kalau sekarang itu mungkin karena banyak barang yang banyak Kodok yang udah masuk ke kolektor dan udah dirapi-rapihin, jadi udah jadi barang yang semakin eksklusif lagi sekarang kayak Kodok tuh. Tapi masih ada komunitasnya ya? Masih kuat. Lo ikut gak sih komunitas-komunitas gitu? Jadi gue itu biasa diajak, misalnya abis beli satu mobil nih, kayak kemarin beli GR Yaris, diajak gabung, yuk Om, gabung yuk ke GR Yaris Club. Ayo. Kemarin baru beli mobil Civic, ayo dong gabung ke komunitas Honda Civic. Ayo. Jadi gue sih gue seneng gabung sama WhatsApp grupnya, karena ketika kita punya satu mobil dan kita tergabung di WhatsApp grupnya mobil yang sama, biasanya kalau ada trouble apa-apa kita bisa nanya ke mereka dulu tuh. Lo kan di kontrak sebagai pembalap sama Honda, nggak masalah ya nge-review? Nggak masalah, karena pada saat di awal mereka narik gue, biasanya sih pembalap pabrikan itu mereka dikunci, jadi mereka tidak boleh mungkin punya mobil lain atau mereview mobil lain atau masukin ke sosial media mobil merek lain. Cuman di Honda Bandung Center ini ya gue terima kasih banget, mereka sangat toleransi ke kerjaan gue, karena dari awal gue bilang oke, gue balap di tim HBC, tapi bolehkah gue dikasih dispensasi untuk tidak selalu pakai Honda? Karena gue sendiri kerjanya adalah reviewer mobil, di mana gue harus netral ke semua merek mobil. Makanya gue juga nggak punya fanatisme ke satu merek. Kayak beberapa gue lihat Instagram lo kan sering mau ke Amerika nih, mau ngelihat launching ini. Nah itu diundang atau ada yang ngirim? Iyalah, masa nggak diundang gue main ke Amerika, gue mau nyobain mobilnya. Maksudnya ada yang ngirim dari sini, atau dari sananya yang ngundang? Jadi ketika satu mobil itu baru dibuat di dunia, mereka itu belum memproduksi mobil itu, tapi mereka sudah mau mempublikasikan mobil itu, dan pihak yang bisa mempublikasikan adalah jurnalis. Nah, akan sangat besar biayanya untuk mereka kalau ke setiap negara mereka kirim mobilnya, mereka adain acara di tiap negara. Jadi mereka akan ngumpulin jurnalis seluruh dunia di satu negara. Nah, nanti dikasih kuotanya. Indonesia, lo boleh ngundang 2 jurnalis, 3 jurnalis, atau bahkan 1 jurnalis gitu kan. Udah, terus habis itu kita berangkat ke sana, kita nyoba mobilnya di sana. Nah, kita nanti terus kita bikin video, kita sampaikan ke penonton di sini seperti apa mobilnya. Nanti pada saat setelah videonya selesai, biasanya tuh baru 2 bulan atau 3 bulan berikutnya baru mobil itu masuk Indonesia. Iya. Itu ada, maksud gue siapa yang menentukan orang dari Indonesia yang berangkat ini? Perwakilan merek tersebut di Indonesia. Jadi, tapi bisa dua-duanya. Jadi ada beberapa ketika gue diundang itu memang dari merek mobil di Indonesianya yang mengundang gue. Ada juga memang permintaan dari prinsipalnya. Karena prinsipal kan bisa ngelihat sosial media. Saya mau Fitra Eri gitu kan. Abis itu udah Terakhir yang lo ikutin apa? Tahun 2023 itu ada Lexus, BMW, terus ada Rolls Royce ke Amerika, sama terakhir Lexus ke Spanyol. Nah ya itu, kayak Rolls Royce, emang di Indonesia ada? Ada dong, cuman lu jarang lihat aja. Karena harganya mahal banget dan biasanya cuma dipakai di special occasion.
Jadi kayak mungkin kekawinan atau mungkin lagi ada bisnis meeting yang penting gitu. Hampir nggak ada pemilik Rolls Royce itu make Rolls Royce-nya setiap hari. Hari-hari gitu nggak ada. Berapa unitan tuh kira-kira kalau kayak gitu tuh? Wah, mungkin di Indonesia setahun nggak sampai 100 unit penjualan Rolls Royce. Karena Rolls Royce itu tapi laku. Menurut gue dengan harga segitu, Indonesia itu salah satu market yang cukup penting di Asia Tenggara buat Rolls Royce. Karena sampai mereka ngundang jurnalis, gue waktu itu diundang khusus untuk ke Amerika nyoba Rolls Royce. Mereka tidak akan mengundang gue kalau pasar Indonesia nggak penting. Nah, Rolls Royce itu ketika lu punya duit, oke lah, terus lo ngintip tabungan gitu ya. Ada 20 miliar lebih nih buat beli mobil nih, gitu kan? Yeah. Lo nggak bisa datang ke dealer Rolls Royce. Gue mau beli, besok kirim ke rumah, nggak bisa. Lo begitu ke dealer Rolls Royce. Oke Pak, mau Rolls Royce-nya yang apa? Saya mau yang ini, yang sedannya gitu ya. Oke, mau warna luarnya apa? Pilih tuh, ada jutaan warna yang bisa dipilih atau bahkan lo pakai warna lo sendiri. Saya pengen kayak celana jeans saya warnanya. Bisa. Warna dalamnya mau pakai apa? Gitu. Terus habis itu mau di dalamnya pakai bahan apa? Jadi setiap Rolls Royce yang keluar itu adalah disesuaikan dengan custom berarti customize. Mereka sebutnya bespoke. Oke. Nah, kecuali kalau lo pengen bener-bener, aduh gue pengen gue bayar hari ini, besok gue udah jalan-jalan pakai Rolls Royce. Nah, lo bisa ke importir umum, misalnya kayak ke Evans Motor gitu ya, salah satu importir umum yang dia banyak Rolls Royce. Nah itu mereka sudah masukin Rolls Royce yang sudah mereka spek sendiri. Kalau ada spek yang lo cocok ya udah lo tinggal bayar bawa pulang. Tapi kalau normalnya lo mesti nunggu 6 bulan sampai 2 tahun. Buset. Kalau pengen di custom sendiri gitu, itu 2 sampai 2 tahun. Iya. Karena tidak ada Rolls Royce satupun Rolls Royce yang dibuat kalau tidak dipesan orang. Mereka hanya membuat yang dipesan orang. Oh, jadi nggak bikin produksi masif gitu? Enggak. Jadi beda sama kayak mobil apa ya, mungkin mobil Jepang lah, Honda, Toyota, Mitsubishi. Mereka produksi, habis itu dimasukin dealer, orang beli, tinggal ambil. Rolls Royce enggak. Rolls Royce nunggu order dulu baru dibikin. Dan pasti ada orderan itu? Pasti ada. Pasti ada. Rolls Royce tahun 2023 mereka total menjual 6.000 unit mobil. Yang kalau tahu harganya paling murah? Rolls Royce yang paling murah itu mungkin kisaran harganya sekitar 15 M. Buset deh, emang gede ya, 6.000 kali 15. Karena Rolls Royce itu tidak bisa lo anggap sebagai mobil untuk transportasi. Itu ada unsur artnya di situ, ada unsur perhiasannya. Jadi ketika udah menyangkut art dan perhiasan dan kualitas di situ, ya lo nggak bisa argue harganya, memang harganya segitu. Iya, iya. Tapi kan gue tuh kalau naik pesawat suka lihat ada di mesin pesawat mereknya Rolls Royce. Iya. Itu satu pabrikan? Dia perusahaan yang berbeda, tapi memang masih satu induknya induk. Sama. Ya. Sebenarnya dia mana sih? Apa konsentrasinya yang lebih bikin mobil atau bikin mesin pesawat? Jadi Rolls Royce itu memang dari awal mereka sudah konsentrasi ke teknologi. Teknologi di tahun 1900-an awal itu adalah mobil. Nah, ketika itu mulai 1920-an, 30-an, pesawat itu mulai jadi teknologi yang terkini di masanya kan. Nah, terus mereka punya rata-rata pabrikan mobil itu bikin mesin buat pesawat. Rolls-Royce bikin, BMW bikin, Mitsubishi bikin gitu ya. Mitsubishi ada juga ya? Mitsubishi dulu pas Perang Dunia Kedua itu pesawat banyak, Mitsubishi Zero namanya, yang pesawat itu tuh buatan Mitsubishi. Gitu. Nah, cuman sekarang Rolls-Royce, BMW udah nggak bikin mesin pesawat, Mitsubishi nggak, Rolls-Royce masih terus dipertahankan sampai sekarang. Kan lo juga sempat nge-review pesawat, apa yang terakhir juga ya? First class. First class itu? Iya. Itu yang lo review fasilitasnya atau jadi mesinnya? Oh enggak, mesin ngapain? Mesin nggak perlu di pesawat. Karena pada saat itu, loh kok gue dikasih tiket first class ya? Iya. Gue pengen sharing ke orang. First class tuh rasanya kayak gini loh. Iya. Gua enggak. Itu apa? Boeing? Apa Airbus? Itu Boeing 777-nya Garuda. Oke. Gua nggak nyangka itu vlog keempat gue, baru vlog keempat. Tiba-tiba
dalam 3 hari mencapai 1 juta view. Wah, itu trending 7 hari. Trending 7 hari berturut-turut di YouTube. Itu video yang viral. Nah, baru gue tahu kenapa. Karena biasanya vlogger-vlogger kayak gue nggak mampu naik first class. Kalau orang yang mampu naik first class, dia nggak mau lagi bikin vlog. Nah, kebetulan gue dapet tiket gratis, gue bikin vlog. Jadi langsung lah abis itu rame. Nah, dari situ gue lihat, oh iya ya, ternyata walaupun orang itu tidak mau membeli first class atau emang tidak mampu membeli first class, tapi tetap menarik buat lihat. Orang yang nggak punya kemampuan memang jadi pengen nonton gimana sih? Iya. First class kita ada di pesawat yang sama tapi kita nggak punya hak untuk ngelihat doang aja nggak pernah. Iya. Nah makanya untungnya gue dikasih gratisan. Untungnya gue dikasih gratisan jadi gue bisa share experience itu. Itu yang masih ada nggak sih pesawat yang tingkat itu? A380 masih. Dan waktu itu gue juga pernah naik first class-nya yang A380 itu. Itu emang di atas? Di atas. Nah itu gue dapat free upgrade waktu itu. Tiba-tiba lagi ngetes BMW ke Eropa, bisnis kelasnya overbooking, tiba-tiba gue yang dipindahin ke first class. Ya, itu hoki aja tuh kalau gitu. Iya. Itu kita bisa mandi di atas. Hah? Ada shower. Ada shower juga? Ada showernya. Ada yang sampai tempat tidur juga ada ya? Dia kalau first class itu begitu di recliningin dia udah jadi kayak tempat tidur. Jadi nanti dikasih beddingnya sama dikasih selimutnya. Oh iya. Gokil ya naik first class itu. Karena harganya bisa 10 kali lipat dari harga ekonominya. Pokoknya nggak make sense saja kita naik first class kalau buat kebutuhan pribadi. Makanya biasanya yang naik first class itu kalau bukan memang sultan yang benar-benar orang kaya banget, biasanya itu memang dari corporate-nya. Misalnya mereka eksekutif di perusahaan apa, mereka dikasih first class. Gitu. Iya. Kalau di YouTube otomotif makin banyak juga ya gue lihat ada orang yang nge-review. Sebenarnya menurut lo tips atau triks supaya video kita ditonton kalau mau nge-review mobil itu gimana? Yang pasti jujur ya, itu yang paling penting. Percuma kita mau cara mereviewnya tuh bagus kalau kita nggak jujur. Jujur itu pondasi nomor 1. Jadi kalau kita rasakan enak, harus bilang enak. Kalau kita rasakan nggak enak, kita harus bilang nggak enak. Kita harus mereview ada kelebihan mobil itu, ada kelemahan mobil itu. Nah, tapi jujur saja tidak cukup. Karena harus ada dasar ilmunya. Kita jujur, tapi kita nggak tahu apa yang kita review itu karena kurangnya dasar ilmu kita. Jadi ilmu kita harus punya dan kita harus update terus sama teknologi mobil. Jujur sama ilmu, abis itu udah yang terakhir tuh yang paling gampang belajar cara berbicara ke kamera. Iya. Nah maksud gue kalau misalnya lo di endorse, kan nggak mau ada tuh produk yang mau dikasih tahu kelemahannya. Ini gue kasih nih, lo review dah gitu. Kalau gue nge-review mobil di Auto Driver terutama, tidak akan ada iklan dari mobil itu. Jadi misalnya gue nge-review, lo punya apa ya? Hyundai Palisade bawah. Pada saat gue nge-review Hyundai Palisade, kalau Hyundai mau masuk gitu ya, kita endorse dong video reviewnya, tolong ya disebut kelebihannya aja gitu. Nggak mau, pasti kita tolak. Justru pada saat kita bikin review mobil, iklan yang datang ke kita itu bukan dari merek mobil itu, tapi justru dari sampingan. Dashcam, bahan bakar, oli, tools gitu. Dari situ kita dapat uangnya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya pabrikan mobil memang punya budget buat promosi? Om Fitra, kita mau promosiin ini nih Alphard lah. Kalau ada Alphard di bawah ada Toyota Alphard gitu kan. Oh ya boleh, tapi bukan review ya ininya formatnya bukan review ya, karena kalau review kita harus ada kelebihan, ada kelemahan. Lo pasti nggak mau dong, lo bayar gue dan abis itu kelemahannya gue sebut gitu ya. Kita bikin ini yuk, kita bikin perjalanan gitu kan. Udah mau perjalanan kemana? Kayak kemarin tuh gue bikin sama VW Tiguan tuh waktu itu, kita yuk cari warteg di Tegal, atau kita mau camping yuk di mana? Nah jadi soft gitu kita punya satu acara atau satu tujuan menggunakan mobil itu, tapi bukan review mobil yang kita jual ke pabrikan mobil. Tapi kan lo akan tetap cerita nih, tetap akan cerita. Oh iya cerita, tapi kan bukan itu inti videonya. Misalnya inti videonya nih gue liburan sama keluarga.
inti videonya adalah gimana suasana berlibur itu, gimana hotelnya, apa saja, berapa spending lo untuk ini tah. Tapi alat yang untuk mentransportasi lo itu kan adalah mobil yang mengendorse lo itu. Yeah. Dan di video itu juga akan terlihat walaupun secara soft fitur-fiturnya, kelegaannya, kenyamanannya gitu. Jadi seperti itu. Yang penting endorsement tidak boleh mencederai kepentingan penonton. Jangan karena uang dari endorsement karena endorsement tuh hanya untuk membeli space di channel kita, bukan untuk membeli kredibilitas kita. Tidak bisa yang namanya endorsement kita bagus kita bilang jelek, jelek kita tutupin kita bilang bagus. Tidak boleh. Mendingan kita tolak. Ada yang ini nggak? Ada yang komplain nggak selama ini? Komplain? Kalau lo review kan lo kasih tahu. Biasanya dulu. Apalagi pas baru-baru namanya pabrikan mobil kan, aduh ini wartawan baru, pakai ada kelemahan lagi di buka gitu ya. Biasanya mereka komplain, Mas kok gitu sih? Ya habis itu Pak yang saya rasain. Ya, tapi adalah pokoknya mereka nggak suka kalau di review jelek gitu ya. Tapi nggak semua pabrikan juga. Ada beberapa yang oke. Tapi ketika lama-lama kita mendapatkan kepercayaan dari viewer gitu ya, mereka tidak lagi komplain. Justru ketika kita menyebut ada satu kelemahan, apalagi kelemahan yang cukup signifikan gitu ya, mereka nelpon biasanya. Mereka nelpon dan menanyakan tentang kekurangan itu. Dan itu diperbaiki di produk selanjutnya. Kau bisa ketemu ya maksudnya dengan ini, kenapa pas lo yang nemu? Kayak yang kemarin itu yang... Enggak, reviewer lain juga pasti ngomong kelemahannya juga. Ya maksud gua kenapa itu bisa terjadi ya? Bisa diketahui kelemahannya sama mobil yang udah keluar kan harusnya udah nggak bisa QC-nya. Mobil nggak, beda. Kalau QC itu ada cacat pabrik. Sesuatu yang sudah lo rencanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya itu ketemu di QC. Tapi ini adalah salah perancangan dari awal lah gitu ya. Namanya juga mobil buatan manusia, rancangan manusia. Menurut kita udah sempurna, tapi ternyata begitu dicoba banyak orang ada beberapa kekurangan. Mobil itu tidak luput dari kekurangan. Yang penting adalah bagaimana pabrikan mobil merespon kritik tersebut. Kalau misalnya responnya itu adalah malah menyerang balik atau marah gitu ya, mereka nggak akan maju kemana-mana. Tapi sekarang pabrikan mobil luar biasa, setiap review itu dianalisa oleh mereka dan langsung ke tim R&D mereka, bahkan mereka bisa melakukan perubahan segera ke mobil yang dijual berikutnya. Jadi sekarang gue lihat itu pabrikan mobil itu sudah sangat welcome ke kritik, bahkan itu mereka menganggap itu adalah bantuan bagi mereka untuk merancang produk berikutnya. Ada yang masalah cat itu mobil Hyundai apa ya? Nah, Ioniq 5. Ya. Waktu itu kan catnya ngeletek. Iya. Bukan cat luar ya? Iya. Cat bagian dalam. Ngeleteknya itu bukan ngeletek natural, tapi dia dikasih lakban. Waktu itu orang itu lagi mau ngapain, lakbannya tempel di situ, pas lakbannya dicabut, sebagian catnya meletok. Iya. Waktu itu gue tahu tuh ada masalah itu karena dia ngetek gue kan. Gue telepon Hyundai karena gue tidak mau menaikkan satu masalah kalau belum ada solusinya. Gue cuma bikin rusuh kalau kayak gitu. Wah Hyundai catnya ngelotok gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu pemecahannya gimana. Jadi gue telepon Hyundai, gue suruh gue minta untuk cek gitu ya, karena gue mau memberitahukan fakta sebenarnya. Akhirnya ketahuan bahwa memang kualitas cat di luar dan di dalam itu beda. Kenapa? Karena yang dilihat orang adalah yang di luar, yang terpapar segala macam cuaca. Atau ada stiker segala macam itu luar. Dalam itu tuh relatif tidak pernah disentuh. Jadi mereka tidak merancang cat di dalam itu kualitasnya setinggi yang di luar. Oke. Dan mereka tidak menyangka akan ada orang yang nempelin lakban terus dicabut gitu. Karena memang mereka merancang cat itu tidak setinggi kualitas di luar. Tapi setelah kejadian itu, mereka langsung mengkontak ke Hyundai di Korea. Mereka meminta supaya bagian dalamnya pun dikasih kualitas yang sama dan itu terjadi sekarang. Dan mobil-mobil yang diproduksi sebelum perbaikan itu terjadi, dipersilahkan datang ke Hyundai dan mereka akan memperbaiki cat dalamnya. Oh boleh? Boleh. Nah itu menurut gue, setelah itu semua clear, gue naikin lah. Jadi itu juga ada solusinya buat orang yang memang punya masalah dengan itu, dia sudah tahu ada solusinya, dia tinggal datang ke Hyundai akan diberesin. Tapi ya seperti itu, produk
pasti ada lemahnya. Yang penting adalah kita mau memperbaiki atau tidak. Ya. Kayak beberapa kali nih gue terakhir-akhir ini ngelihat lo sama Om Mobi tuh kayaknya encourage orang untuk pakai mobil listrik. Karena apa? Mobil listrik itu suka nggak suka akan menjadi masa depan kita. Oke. Kalau disuruh tanya, ya gue lebih seneng mesin yang ada suaranya, yang ada raungannya gitu. Itu tetap ada satu tempat tersendiri. Tapi kesepakatan semua negara di dunia di atas tahun 2030 itu sudah akan masif perkembangan mobil listrik. Bahkan 2040 Eropa tidak lagi menjual mobil yang non listrik. Artinya ini adalah masa depan kita. Dan kalau kita beli mobil listrik sekarang, kita masih menikmati banyak keistimewaan. Apanya? Ganjil genap, bebas. Pajaknya dapat diskon 90%. Ya. Terus abis itu listriknya masih murah. Siapa yang tahu nanti kalau misalnya udah rame, kan udah normal lagi kalau udah rame semuanya kan. Iya. Nah, jadi mobil listrik itu sekarang masih era awal lah, baru dimulai lah era mobil listrik ini. Iya, tapi keuntungannya apa? Kalau kan kita baru ya, kalau mobil yang lain kita bisa tahu nih 10 tahun pakai juga masih kuat nih. Nah kalau mobil listrik kayaknya belum ada. Siapa bilang mobil 10 tahun, 15 tahun juga akan butuh perawatan di mesinnya karena yang namanya piston itu kan bergesekan dengan dinding piston. Iya. Lama-lama tuh dia akan aus. Itu sudah pasti namanya benda bergesekan. Kalau oli kita bagus mungkin jadi lebih panjang umurnya ya. Makanya mobil kalau udah umur 15 tahun, 20 tahun mereka biasanya butuh turun mesin. Iya. Butuh turun mesin. Nah, sama mobil listrik juga baterainya pasti akan soak lah. Iya. Tapi garansi baterainya sendiri 8 tahun. Bahkan ada Wuling Bingo tuh garansinya seumur hidup. Anggap aja lah 15 tahun kita baterai harus ganti. Gue sih yakin baterai itu udah akan ketinggalan zaman 15 tahun ke depan. Mungkin harganya lebih terjangkau. Dan ketika baterai itu diganti, mobilnya jadi kayak baru lagi. Mobil bensin atau mobil diesel kalau udah turun mesin, susah seperti baru lagi tuh susah. Tapi mobil listrik, tinggal ganti baterainya, kalau misalnya motornya bermasalah tinggal ganti motornya, udah kayak baru lagi. Nggak ada suara, nggak ada getaran, tenaganya instan. Ya. Itu pengaruh juga nggak sih dari buat kenyamanan? Kayak mobil-mobil diesel misalnya ya, sehalus-halus apa tetap punya getaran, terus lama-lama bikin banyak apa yang kalau buat pegangan mesin tuh? Engine mounting. Ya. Itu pasti akan karena getaran. Akan aus. Nah, ya, nature-nya memang ada getaran di mesin biasa karena ada piston yang bergerak. Ya. Nah, kalau di mobil listrik, satu, tidak ada getaran sama sekali. Kedua, tidak ada suara sama sekali. Suaranya itu hanya desingan aja. Ya. Dan ketiga, tenaganya itu nggak perlu nunggu RPM tinggi dari bawah tuh langsung kuat. Ngerasain kan kemarin yang Kia EV6-nya Om Mobi ya? Iya. Kayak gitu. Nah, cuman mobil listrik itu memang lebih mahal dibandingkan mobil biasa karena baterai itu mahal. Masih mahal? Atau mahal. Di Indonesia aja yang mahal sebenarnya? Enggak, di seluruh dunia. Masih mahal. Oh. Masih mahal. Jadi makanya sekarang yang bisa beli mobil listrik itu baru orang yang mungkin menengah ke atas atau kalangan atas, dan mobil listrik belum tepat untuk dimiliki kalau itu jadi mobil utama atau jadi mobil satu-satunya kita. Oh. Karena ngisi listrik tetap masih lebih lama dibandingin ngisi bensin. Iya. Dan yang lo bawa ini BMW elektrik berarti? Full elektrik. Full elektrik. Iya. Harga berapa ini kalau ini? Harga 2,4. Beli apa dikasih? Beli, gua nggak pernah dikasih mobil. Yes. Ya cash lah. Kalau gua gini, bokap gua tuh pernah ngasih nasihat dulu. Sebisa mungkin jauhi hutang. Kalau memang belum ada duitnya, mendingan nggak usah beli. Kecuali itu adalah mobil pertama kamu. Kalau mobil pertama, bolehlah kita kredit karena itu memang kebutuhan. Ya. Kalau nggak ada mobil kita ekonomi nggak bergerak nih. Tapi kalau udah mobil kesekian, ya belilah ketika udah mampu, jangan memaksakan. Lo udah mobil ke 274, iya udah banyak banget.
Oke, Om Fitra terima kasih sudah hadir di Thank sini. you. Kapan-kapan gue gantian yang Ayo, itu lah. main pingpong. Enggak, gue ajak naik mobil. Si Om Mobi emang itu tuh, untung gue rasa jahat. Ini gue di mobilnya dia itu. Ini aja lo jadi ini promotor. Promotor tanding pingpong. Antara? Gue sama Om Mobi. Menang lu. Lu tinggal sediain hadiahnya aja. Tinggal gitu mulu ya. Tinggal ini, tinggal itu, tapi ngeluarin uang mulu. Ya. Kayak menang lu lah kalau dilihat dari pernah juara RT ya. Oh, lu udah nyemain sama Om Mobi? Udah. Jauh sama gue dia. Percaya gue. Oke, thank you Om Fitra, mudah-mudahan sehat terus. Om Abdel, terima kasih banyak lo udah. Mudah-mudahan semuanya makin lancar. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Bye-bye.